Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Erhandin dengan YouTube Erhan MTTV akan berbagi kisah bersama teman-teman, kisah kerjaan saya sebagai welder ataupun kalau Indonesia menyebut tukang las. Story of my welder. Ya, story of my welder. Oke, kali ini saya akan bercerita pengalaman saya di negara-negara yang pernah saya bekerja. Saya sebagai tukang las sejak tahun 2004 ya, teman-teman. 2004 saya sudah memulai pekerjaan saya sebagai tukang las di Batam Island ataupun Pulau Batam. Dulu saya pergi ke Batam di tahun 2002 saya masuk ke Batam, tapi belum mempunyai skill yang mumpuni sebagai tukang las. Dulu profesi saya bekerja dari kampung, membantu orang tua berkebun, dan saya bekerja di mobil sebagai sopir dan kondektur. Tapi karena takdir berkata lain, saya ingin ngah dari kampung saya untuk mencari pengalaman yang lebih baik, Kehidupan yang lebih layak. kehidupan yang lebih layak. Makanya saya memaksakan diri untuk pergi merantau. Pergi merantau itu bukan dengan membawa uang yang banyak ataupun skill yang sudah ada. Setelah saya hidup di Batam beberapa tahun, saya tidak bekerja waktu itu karena saya tidak mempunyai bekal untuk masuk ke sebuah perusahaan. Jadi selama 2 ataupun 3 tahun itu pekerjaannya tidak jelas. Kuli bangunan sudah, bisnis-bisnis kecil-kecilan sudah, yang menjadi yang pekerjaan yang tidak terpuji sudah. Nah, itulah sebagai pengalaman. Nah, setelah itu saya mencoba masuk ke galangan kapal sebagai welder, tapi welder dengan kata non skill, ataupun baru welder pemula. Nah, di situ karena keberanian saya untuk mengaku sebagai welder, karena saya lihat di situ pekerjaannya tidak kritikal ataupun berisiko, welder abal-abal kalau bisa disebutnya, cuman mengelas tiang-tiang E-beam aja. E-beam itu E-beam yang besi panjang seperti itu, besi panjang dijoin. Jadi saya ditanya oleh manajer saya, "Kau welder?" "Iya, saya welder." Karena saya lihat pekerjaan itu saya mampu mengerjakan. Nah, disitulah awal saya jadi welder. Jadi saya itu sebenarnya tidak punya skill welder, tapi cuma memberanikan diri. Makanya saya tidak pernah menjadi helper waktu itu ya. Selama saya bekerja di konstruksi baja, saya tidak pernah menjadi helper karena tekad saya berani. Akhirnya saya langsung menjadi welder. Nah, di situ lucu. Jadi pas sudah sign agreement ataupun sign kontrak, saya pergi ke lapangan untuk melihat cara memasang kabel, cara memasang stang las dari mesin. Saya melihat orang yang mengelas di kapal itu. Nah, ini di perusahaan ASL galangan kapal di Tanjung Uncang, itu daerah lokasi Tanjung Uncang. Nah, disitulah saya lihat untuk mempraktekkan saya bahwa saya itu bisa. Jadi ini lain
beda company apapun, beda perusahaan. Sedangkan kami ini anak perusahaan. Sedangkan yang di kapal-kapal ini kan dari dari perusahaan besarnya. Nah, jadi saya coba di situ pinjam kaplasnya, ada kaplas seperti tutupan muka seperti ini, tapi ada kaca hitamnya. Ada kaca hitamnya. Saya coba di situ dengan welder yang ada di situ, tolong pinjam sebentar. Nah, jadi tapi karena pekerjaan ini galangan kapal ini kan tidak terlalu berisiko, bukan tidak ekstrim, tidak UT. Nah, jadi mereka pun memberikan. Tapi kalau pekerjaan itu seperti udah berkelas, seperti pipa gas ataupun pipa minyak, itu tidak bisa main-main. Nah, jadi saya coba di situ satu batang kawat. Saya coba las di situ. Tapi awalnya saya sudah melihat dia dulu untuk melakukan pengelasan itu. Nah, setelah saya coba, akhirnya bisa saya mengelas itu ataupun sebagai welder tadi. Tapi dalam posisi normal saja ya, normal saja. Nah, intinya saya melihat ke lapangan itu, saya ingin bisa cara memasang setang las, memasang geronnya untuk mengetahui ampernya berapa, di mana posisinya, kalau posisi dia, di mana posisinya. Kalau posisi vertikal ataupun posisi overhead. Nah, saya tanya sama kawan itu. Nah, alhamdulillah kawan itu memberikan pengarahan, oh begini. Oke. Nah, setelah itu saya bilang, oke, terima kasih kawan. Nah, besoknya saya mulai kerja tahun 2004 itu, kalau tidak salah bulan 3 ya, bulan Maret. Nah, dengan keberanian saya untuk menjadi welder tadi tuh, dengan tekad yang bulat, niat yang baik, akhirnya saya masuk sebagai welder. Nah, di situ saya, karena di sini pekerjaan ini tidak kritikal, jadi tidak ada pengawas yang seperti oil dan gas. Tapi kalau untuk pengelasan pipa ini kan ada pengawasnya, ada prosedurnya ini. Nah, disitulah kesempatan saya sebagai pemula. Jadi pengelasan itu saya las seperti biasa, yang tidak bagus saya gerenda, sudah itu saya tampal lagi. Hari demi hari semakin bagus. Tapi giat belajar, semakin semangat belajar tadi itu. Cara vertikal bagaimana, jadi waktu itu kawatnya disebut orang kalau di Batam itu kawat Cina. Nah, dari situlah saya belajar vertikal, overhead di atas pengelasan, di atas posisi di atas. Nah, jadi di atas kepala dia di overhead. Kalau vertikal adalah menaik seperti ini, kalau horizon dia seperti ini, ya, horizon seperti ini. Kalau normal dia lurus ke bawah. Nah, disitulah saya belajar. Nah, sampai juga akhirnya saya bekerja 1 tahun di perusahaan PT PAS waktu itu namanya, PT PAS, yang anak dari PT ASL. Nah, dari situlah saya mengalami banyak pelajaran bekerja di PT PAS. Dan akhirnya saya sudah merasa bisa. Ada informasi dari teman saya, oh di perusahaan di situ ada tes. Nah, ikutlah saya. Dulu masih kesempatan itu masih banyak, jadi tidak seperti sekarang ada yang harus pakai prosedur kayak lamaran segala macam kan. Jadi tergantung ada yang bawa ataupun foreman ataupun supervisor yang bawa, oke, kau tes, oke, ikut tes welding ataupun tes welder ataupun tes pengelasan kalau bahasa kita ya. Nah, di situ saya tes welder. Nah, tes welder ini sudah naik ke tingkat yang lumayan, jadi dia harus prosedur. Nah, ada QC-nya, ada kliennya, tes tadi itu. Jadi harus di X-ray setelah tes. Nah, dari situlah saya memulainya. Alhamdulillah pas saya tes itu lewat. Istilah lulus, kalau bahasa kita lulus tesnya. Nah, dari situ, dari PT Jaya Asiatik saya bekerja selama kurang lebih 6 bulan. Nah, dari bekerja setelah 6 bulan saya ada lagi pengetesan di PT lain, saya ikut tes lagi, terus pokoknya mengejar supaya kita betul-betul menguasai di bidang pengelasan. Nah, dari
sekian lama proses-proses saya menemukan banyak sekali pengelasan ini. Rupanya tidak cuma satu pengelasan ini. Ada SMAwi, ada GTAwi, ada FCAwi, nah, ada welder operator yang pakai mesin. Nah, setelah saya berkecimpung di dunia pengelasan, akhirnya saya mendapatkan informasi, oh gajinya sekian, gaji lumayan. Nah, akhirnya belajar, saya menemukan cara melamar pekerjaan yang berkelas. Nah, jadi saya ada melihat teman-teman, oh CV-nya begini, cara bikin CV begini, cara bikin CV begini. Jadi semakin lama saya dapat pengalaman, dapat paklaring dari perusahaan, saya masukkan. Jadi tidak semuanya itu paklaring itu original, saya akui saja. Jadi kalau memang kurang-kurang itu bisa saya tambahin dengan cara mengeditnya, ya, biarlah ini berbagi pengalaman untuk masuk ke sebuah perusahaan. Semakin lama saya masuk ke perusahaan-perusahaan yang lumayan bagus. Nah, bahkan saya masuk ke perusahaan terbesar, namanya terbesar di konstruksi di Batam, namanya perusahaan McDermott, asal dari Amerika. Nah, dari perusahaan McDermott saya banyak mengalami peningkatan. Saya bisa mengelas stainless, bisa mengelas cuni, bisa pengelasan alloy, bisa pengelasan karbon, bisa super duplex, banyak material yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, setelah kita masuk ke McDermott, maka di situ kita akan menjadi berkembang. Nah, makanya beda dengan perusahaan kita. Kalau perusahaan kita ini terkadang tidak memberikan pengajaran. Nah, dia menerima karyawan yang sudah skill. Nah, tapi kalau McDermott kita diberikan pelajaran. Nah, itulah bedanya perusahaan Amerika. Nah, jadi awal dari situ saya selama 7 tahun bekerja di McDermott. Nah, akhirnya saya minta PHK dari McDermott. Nah, barulah saya berkembang untuk bekerja ke luar negeri. Nah, bekerja di luar negeri, pertama saya bekerja di luar negeri, saya bekerja di Papua Nugini di perusahaan Spikapa. Nah, di sana saya teman-teman dapat cuma 1,5 bulan saya bekerja. Nah, tapi saya tidak putus asa karena di situ pekerjaan sudah habis. Memang pekerjaan di luar ini tidak menjanjikan untuk lama. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan. Nah, tapi gajinya lumayan. Nah, setelah itu saya semakin berkembang. Nah, saya bekerja di Arab Saudi, Qatar, Libya, dan Malaysia. Nah, alhamdulillah. Jadi dari pengalaman yang awalnya tadi itu pahit, kehidupan kita tadi itu, nah akhirnya takdir nasib berkata Allah itu menunjukkan kita ke jalan yang telah ditetapkan Allah tadi, yang diridhoi. Oh, kamu akan kesini nanti, oh kamu akan kesini, itu sudah ada garisnya. Ya. Tapi itu semua dari kita untuk berusaha tadi. Nah, bukan berarti kita tidak berusaha. Nasib itu memang nasib itu bisa kita yang merubah nasib itu. Nah, itulah dari usaha kita tadi. Kita sudah ditunjukkan ke jalannya. Nah, kita berusaha, berdoa, insyaallah. Nah, jadi video ini saya buat karena saya untuk spirit anak-anak muda. Nah, jadi kalian tahu, mungkin kalian yang dari dari daerah saya, teman-teman saya dulu sekolah tinggi, punya pendidikan yang tinggi, sedangkan saya cuman tamat S1. S1 itu bukan sarjana, tapi bahasa saya S1, SD doang. Tapi alhamdulillah, walaupun kita cuman tamatan SD,
kita bisa belajar, dan akhirnya kita bisa mencapai dari pekerjaan kita apa yang kita cita-citakan. Nah, walaupun cuman kita pendidikannya rendah, tapi kita bisa mencapainya dengan semangat dan doa tadi. Sampai akhirnya kita bisa bekerja ke luar negeri. Nah, itu harapan saya kepada anak-anak muda. Jangan putus asa. Jika kita tinggal di kampung, jika ingin di kampung tidak ada perkembangan, merantaulah. Biar kita tahu apa artinya kehidupan, apa artinya rindu ke sama saudara. Nah, dari situlah kita bisa memaknai kasih sayang, perjuangan, doa. Nah, untuk itu saya tidak putus-putus memberikan semangat kepada anak-anak muda. Makanya ada anak-anak muda yang di sekitar saya, alhamdulillah sudah saya berikan masukan, oh kamu menuju ke sini, oh kamu menuju ke sini, kamu menuju ke sini. Nah, alhamdulillah mereka yang sudah mengikuti jejak saya, alhamdulillah mereka sudah bisa mencari uang. Bahkan mereka kalau berkeluarga, insya Allah tidak akan kelaparan lagi, karena mereka sudah mempunyai skill. Nah, semakin lama skill itu semakin berkembang. Apapun skillnya, apapun profesinya, yang penting harus fokus. Harus memang betul-betul menguasai skill kita. Nah, misalnya jadi tukang las, memang harus kita menguasai di bidang las, bidang pengelasan. Jangan cuma sampai kita hanya bisa. Nah, kalau cuma hanya bisa, ya semua bisa. Bisa pengelas sedikit pun bisa, kan gitu. Nah, misalnya elektrik dia harus menguasai betul-betul elektrik. Nah, Peter misalnya dia harus menguasai Peter tukang, kalau disebut dengan bahasa Indonesia tukang. Jadi tapi kalau di konstruksi baja dia Peter disebut, tapi kalau di tukang bangunan itu tukang. Nah, tukang kayu, tukang ini kan tukang. Nah, yang penting kita bisa menguasai. Nah, banyak-banyak belajar, bertanya bagaimana prosesnya untuk bisa berangkat ke luar negeri, bekerja ke luar negeri. Nah, bukan kita berarti mencari kaya. Nah, alhamdulillah saya sampai sekarang belum kaya. Nah, karena apa? Karena kita bukan mencari kaya. Jadi yang penting kita bisa menafkahi anak dan istri, orang tua kita, saudara kita. Nah, bisa berbagi ke teman-teman, bisa bersedekah. Ya, itu sudah suatu kebanggaan bagi kita. Nah, untuk itu saya sarankan kepada anak-anak muda sekali lagi, jangan berputus asa karena pendidikan, tidak sekolah ataupun putus sekolah ataupun orang tua tidak mampu. Jangan berputus asa. Marilah kita tegakkan semangat untuk maju. Nah, kenapa mereka bisa, saya bisa. Nah, begitu. Nah, jadi itulah yang saya bisa sampaikan, bisa berbagi kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menjadi spirit untuk yang muda-muda. Nah, kepada senior-senior saya, bukan berarti saya sudah lebih tinggi ilmunya. Nah, jadi saya membuat video ini, saya memberikan semangat dan spirit kepada anak-anak muda Indonesia khususnya. Nah, jangan berpaku tangan, mari kita berusaha, berdoa untuk menjadi yang lebih maju. Jangan menyerah. Oke teman-teman, terima kasih video saya. Semoga bermanfaat. Saya doakan kepada teman-teman semoga bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Amin ya rabbal alamin.